Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bisa Cerita, tempat di mana kisah nyata bisa bikin kamu antara pengen ketawa, tapi pengen nyalain lampu seharian. Cerita kali ini nyata banget. Cerita ini dikirim oleh si Tita nih, tentang sebuah kontrakan yang dia tempati kali ini. Katanya sih nggak angker, tapi kok basah. Gimana ceritanya? Pernah nggak sih kamu lagi mandi malam-malam, padahal lagi posisinya malah lagi mandi sih di kamar mandi, tapi ada yang teriakin kamu nyuruh mandi. Nah, si Tita tuh lagi ngalamin itu. Dan suaranya tuh bukan manusia. Gimana suara kayak bukan manusia tuh kayak apa coba? Waktu itu, Tita itu baru pindah dari rumah kos-kosannya yang lama ke kontrakan yang baru, yang persis banget nggak jauh dari kampusnya nih, di sekitar Bogor lah, yang tempatnya tuh lebih adem, lebih murah, pokoknya worth it banget dah pokoknya gitu. Nah, katanya tuh dengar-dengar pernah ditinggalin sama penghuninya, ditinggalin buru-buru lah gitu ya sama penghuninya. Tapi ya sudahlah kata si Tita, nggak masalah lah gitu, coba aja gitu kan, lagi pula murah gitu. Mana lagi cari yang murah tapi enak, luas lagi, ada dapur, kamar mandi dan sebagainya, masih luas gitu. Nah, dia suka tuh tempat itu gitu. Nah, waktu dikasih tahu nih sama orang-orang gitu, ada yang suka ngasih tahu nyuruh-nyuruh mandi lah gitu kan. Ya udah si Tita mah mikirnya positif aja gitu. Ya udahlah gitu, emang emang kewajibannya orang tuh suruh mandi aja biar nggak bau gitu. Terus malam itu, Tita itu pas pulang dari kerja, ya sekitar 11.47-an lah gitu, dia tuh pulang kerja, dia gerah banget tuh pengen mandi ya. Nah, akhirnya dia masuklah kamar mandi ya seperti biasa, pokoknya gerah lah pengen mandi gitu. Nah, terus tiba-tiba tuh ada yang bisikin, "Mandi Gih, jangan males," katanya. Nah, itu baru setengahnya Tita tuh sabunan, terus udah ada kedengaran suara suara perempuan yang bilang begitu gitu. Tita tuh diem aja, Tita diem. Dipikirnya itu suara tetangganya yang lagi mungkin bercanda kali lah sama pacarnya, kok suaranya kok nyuruh-nyuruh mandi gitu kan. Nah, Tita pikir positif aja gitu, gitu. Padahal terus anehnya nih, kok dia nyuruh-nyuruh mandi lagi, padahal dia lagi mandi posisinya gitu loh, di mandi. "Ayo dong yang bersih dong," gitu, masih suara-suara gitu. "Bersih dong yang bersih," gitu. Ada suaranya seperti lebih deket lagi gitu kan. Tapi Tita itu belum sadar kalau dia itu nempatin rumah yang sebelah-sebelahnya tuh rumahnya pada kosong gitu, belum sadar ke situ gitu loh. Ada dia, ngontrak di nomor 2 ya antara dia ada 7 kontrakan tuh berderet, jadi kita itu nempatin kontrakan kedua lah gitu. Nah, yang ditempatin yang ada orangnya lah gitu tuh hanya nomor 2 sampai ke nomor 7 saja gitu. Sisanya itu nggak ada, emang, kondisinya memang pada kalau anak-anak kampus kan pada kalau libur ya udah gitu pada pulang gitu ke kandangnya masing-masing, ke rumah orang tuanya ya gitu kan. Nah, si Tita, memang karena dia masih kerja ya, sibuk kerja terus, mungkin yang di nomor 7 itu juga, kerja kali di kontrakan yang ke-7 itu kerja kali ya gitu ya. Jadi ya masih nempatin aja, cuek aja lah gitu. Biasanya sih Tita kalau ini ya kalau lebaran-lebaran doang gitu pulangnya gitu kan. Nah, beberapa detik kemudian itu suara tuh muncul lagi tuh. Lebih lebih nyaring lah gitu. Terus bilangnya gini, "Cepetan mandi, keburu kotor," gitu. Terus Tita refleks jawab, "Ini juga lagi mandi." Terus tapi ini, eee, lama-lama tuh Tita sadar gitu, "Siapa sih?" Tita tuh langsung diem. Pas si Tita itu sadar, "Oh iya nih, kontrakannya itu yang ditempatin cuman ini doang, rumahnya dia doang."
Dan juga yang ketujuh itu, yang kemarin tuh sempet cuman siang-siang itu tahu gitu dari si ibu ibu kontrakan itu ngomongnya begitu gitu loh. Langsung dia merinding, tahu nggak sih? Merinding dari ujung rambut sampai ke jempol kaki, terus baru sadar langsung lari dia, lari. Terus kita tuh coba nyelesain mandinya, walaupun masih takut ya, tapi dia coba nyelesain mandinya. Shower-nya tuh tiba-tiba dari gemericik yang, kenceng gitu, nggak taunya tiba-tiba tuh malah kecil, makin kecil gitu. Pas suara-suara yang gemericik kecil itu kok suaranya jadi aneh kayak orang nyengir gitu, kayak perempuan nyengir, "Cici mandi," gitu. Malah dibilang, "Cici dingin ya?" Gitu. Udah tahu itu dingin. Terus Tita tuh langsung lari, matiin kran, masih masih sempet-sempetnya tuh Tita matiin kran. Terus lari, dia langsung setengahnya masih basah-basah kuyup, dia langsung pakai handuk keluar dari kamar. Terus pas keluar dari kamar tuh dia ngelihat di kaca wastafel gitu ada tapak tangan gitu. Lah, kok ada tapak tangan? Kan aneh kan tapak kayak gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Nah, terus di cermin itu yang kelihatan basah, kok bisa gitu loh, kok bisa ada kayak gitu loh. Kita panik dong gitu kan. Dia langsung lari nih ke ruang tengah, udah tadi udah keluar terus langsung lari dia ke ruang tengah. Dia dia coba pengen keluar tadinya gitu, tapi kan kondisi kalau di luar kan sama aja dia lagi malam-malam gitu kan, nggak ada orang, ngapain dia keluar. Akhirnya dia buru-buru dia ada terus nggak lama, oh iya, nggak lama itu denger dia suara di dapur ada kayak ketumpah air tumpah gitu, gubrak gitu kan gitu. Terus airnya berarakan ke mana nanti becek gitu. Pas dia ke dapur, ternyata kucing. Kucing numpahin air, lega tuh akhirnya tuh, hatinya tuh lega banget, oke, ini mah bukan apa-apalah gitu kan, santai aja gitu. Nah terus udah agak lega, pas dia lagi ngelapin, si lantai itu yang basah itu gitu loh, pas dia ngelapin, ya udahlah gitu, udah agak tenangan kan, terus dia ngelapin tuh lantai yang basah gitu kan, nggak taunya, ada dibisikin lagi tuh, "Enak kan? Mandi malam-malam enak kan? Seger kan?" Kata dia gitu. Tita itu langsung lari, baca Al-Fatihah model turbo. Udah tuh dia lari langsung ke kamar, langsung kunci pintu aja gitu. Udah terus langsung berusaha keras untuk tidur dia pokoknya semalaman itu. Pokoknya besok gua harus nemuin ibu kontrakan ya, ibu kontrakan kayak gitu. Gua pokoknya pengen tahu kenapa kok bisa ada suara begitu. Dia yakin nih, ini bukan suara manusia, ini paling yakinnya itu suara hantu gitu loh. Paginya nih, bener nih, pokoknya buru-buru paginya dia pagi-pagi banget dia langsung lari tuh nemuin si ibu kontrakan tadi yang punya kontrakan. Ibu kontrakan itu cuman nyengir aja, terus bilang dia tuh, "Oh iya emang Neng, emang waktu itu ada bekas orang yang ngontrak di situ, menghuni di situ, penghuninya itu seneng banget mandi gitu kan, sampai dia masuk angin, terus meninggalnya di situ, begitu. Jadi, beberapa kali memang suka ngingetin orang mandi, begitu. Terus kita ya kesel dong gitu loh, "Kenapa sih Bu, kalau memang nyuruh mandi sih bagus-bagus aja, emang jaga kebersihan, tapi jangan suka nyuruh malam-malam, kan dingin Bu." Si ibu kontrakan cuma nyengir aja, gitu dah. Nah, ya gitu ya, kadang hal-hal sepele yang kita anggap sepele itu bisa jadi pesan sesuatu yang dari orang yang nggak kelihatan, nggak cuman orang aja yang itu yang ngasih pesan gitu. Ya entah dari arwah, entah dari makhluk-makhluk yang kasat mata gitu. Ya mungkin ada juga karena rasa bersalah yang jarang mandi, kayak kamu, "Kamu jarang mandi nggak?" Gitu gitu, hati-hati loh ya, mmm. Aku Lilis dan ini bisa cerita. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe.
makin banyak cerita yang dikirim, yang kalian kirim nih, makin seru. Oke, makasih buat Tita. Karena kalau kesendirian nih cerita, suaranya ada yang ikut-ikutan loh. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.